babul qiraati khalfal imami fima la yujharu fihi bil qiraah. Betul. Wa haddatsani an Malik an Hisham bin Urwah an abihi annahu kana yaqra'u khalfal imami fima la yajharu fihi al imamu bil qiraah. Wa haddatsani an Malik an Yahya ibn Sa'id an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman anna al-Qasim bin Muhammadin kana yaqra'u khalfal imam فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله وعلى بركة الله. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas segala nikmat-nikmatnya. Senantiasa kita dalam sehat wal afiat, nikmat Islam dan iman, taufik dan hidayah dapat kita isi di dalam ibadah, di dalam ta'ah, di dalam tilawah, di dalam zikrullah, dan berselawat dan bersalam kepada Rasulullah. Melanjutkan pengajian guru kita almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Rizki Abdul Garnain, yang mana niatnya kita sambung, kita lanjutkan. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmunya. Amin. Dan kita juga memberikan sumbangsih dari ilmunya, kita lanjutkan. Semoga terus dia mengalir pahalanya yang kita baca setiap malam, atau guru-guru yang lain semuanya mendapatkan jariahnya daripada ilmu yang dia abdikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Imam Malik di dalam pembahasan yang sampai di hadis yang ke-40 dari bab yang sebelumnya membaca di belakang imam suratul Fatihah. La salata illa bi Fatihatil kitab. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seseorang sah solatnya kecuali dia membaca suratul Fatihah. Bagaimana membacanya di belakang imam? Kalau imam tersebut membacanya dalam keadaan sirran. Kalau imam jahran, kita hanya mendengar. Kalau imam sirran, baru kita baca sampai selesai imam. Kalau jahran di sini fima yajharu leh, yang mana apabila imam tersebut membacanya jahran bil qiraah. Dari hadis Hisham bin Urwah, dari bapaknya Urwah Ibnu Zubair, anak daripada Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, ya, annahu kana yaqra'u khalfal imam la yajharu fihi al-imam bil qiraah, bahwasanya dia membaca suratul Fatihah di belakang imam apabila imamnya tidak mengangkat suaranya membaca suratul Fatihah. Artinya imam jahran. Contohnya salat zuhur, salat imam kan enggak ngangkat suara, dia baca Fatihah, kita juga baca Pak bareng, enggak apa-apa. Salat apa lagi? Salat asar, jahr, sirran semuanya. Tapi kalau salat maghrib kita dengerin dulu. Salat maghrib kita dengerin. Ini prakteknya gampang sekali. Ya, bedanya sama kata-katanya aja. Ya. Kalau imam lagi baca kita dengerin. Kalau imam nggak kedengeran bacaan karena sirran, salat apa tadi? Zuhur dan asar, dua. Salat yang maghrib kedengeran, salat isya suaranya diangkat, salat subuh diangkat. Hanya salat zuhur dan asar. Apabila imam membaca, kita juga boleh membaca. Di mana yang imam tidak mengangkat suaranya bil qiraatil Fatihah. Yang kedua, hadis 41 dari Imam Malik juga, dari Yahya bin Sa'id an Rabi'ah bin Abdurrahman anna al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq kana yaqra'u khalfal imam fima la yajharu fihi al-imamu bil qiraah. Sama juga. Jadi semuanya anak-anaknya tabi'in. Anaknya sahabat Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, ya. Qasim ini adalah saudara dari ibunya Imam Ja'far As-Shadiq, ya. Qasim punya saudara, ibunya Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Karena Ja'far As-Shadiq katanya dia cucunya Rasulullah 2 kali
ibunya dari cucunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Saking cintanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya, selalu bermantu kepada cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq hidupnya cinta kepada Rasulullah, sampai keturunannya juga cinta kepada Rasul. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, dia juga daripada penerus dari tabi'in, ya, membaca, ya, suratul Fatihah di belakang imam apabila imamnya enggak mengangkat suara lagi, yaitu salat zuhur dan salat la yajharu fil imamu bil qiraah, yang selagi imamnya enggak mengangkat suara membaca al-Fatihah. Kalau imamnya lawanannya mafhum mantiknya yang mana mukhalifnya, kalau imam mengangkat suara kita harus mendengar, yaitu salat maghrib, salat isya, salat subuh. Itu sudah kita tahu masing-masing, hanya ini dalil-dalilnya di dalam Imam Malik. Kenapa? Adakah di dalam pendapat yang lain? Ada. Di dalam pendapat Imam Abi Hanifah, kalau dia membaca, udah cukup imam yang baca, kita dengar aja. Ya, kalau Imam Syafi'i, biar kita dengar, terus kita baca lagi. Kita baca lagi. Kalau dia pendapatnya enak. Kalau sudah imam baca, udah cukup buat kita dah. Kita asal dengerin aja. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak, mendengar juga, membaca juga. Hadatsani an Malik an Yazid bin Ruman anna Nafi' bin Jubair ibn Mut'im. Ya. Sanadnya musalsal dari tabi'in sampai ke sahabat. Jubair ibn Mut'im, anaknya bernama Nafi'. Kana yaqra'u khalfal imam fima la yajhar fihi bil qira'ah. Sama beberapa riwayat dari 3 orang anak-anak sahabat, ya, semuanya bersepakat, ya, mengambil pendapat yang sama, yaitu membaca suratul Fatihah di belakang imam selagi imamnya tidak mengangkat suara. Jadi hadis ini 3-3-nya sama, hanya turuk jalan riwayatnya. Pertama tadi dari Hisham bin Urwah bin Zubair, yang kedua dari Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim bin Abi Bakar Siddiq, yang ketiga dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im. Apa pendapat di mazhab Imam Malik? Terakhirnya keputusannya, kesimpulannya Imam Malik, wa dzalika ahabbu ma sami'tu ilayya fi dzalik. Pendapat inilah yang paling aku sukai, yang aku dengar, ya, dan sampai kepada aku dalil-dalil itu. Kan kita tahu mazhab Imam Malik kedua, ya. Pertama Imam Abi Hanifah kan pertama Imam Abi Hanifah, kedua Imam Malik, ketiga Imam Syafi'i, keempat baru Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat yang kedua ini ambil dari Imam Abi Hanifah, Imam Nu'man, bahwa mereka kalau udah baca suratul Fatihah cukup mendengar dengan betul-betul, dia sampai dari awal sampai akhir cukup membacanya suratul Fatihah. Tapi Imam Malik enggak, ya. Terus Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, ya. Pendapat Imam Syafi'i banyak mengambil dari pendapat Imam Malik, sang guru, maha gurunya Imam Malik. Bab ke-10, babu tarkil qiraah khalfal imam fima jahara fihi. Bab yang mana, lihat tadi kita bilang di sini jawabannya deh, ya. Tarkul qiraah khalfal imam fima jahara fihi. Meninggalkan qiraah maksudnya suratul Fatihah di belakang imam, fima jahara fi. Yang tadi kalau udah imam yang baca, kita diam. Imam lagi baca suratul, yang susahnya yang suka main kejar-kejaran di tarawih. Ingat ya? Imam baca Fatihah, kita baca Fatihah. Takut kenapa? Kulhu. Main kulhu enggak keburu kita. Nah, itu ada jalannya juga, boleh, ya. Boleh. Kalau dia nggak bolehin gimana, nggak bisa keburu baca Fatihah, ya. Maka ada semuanya, ilmu luas, ya. Haddatsani Yahya an Malik an Nafi' anna Abdullah bin Umar kana idza su'ila hal yaqra'u ahadun khalfal imam qala idza shalla ahadukum khalfal imam
Hasabtuhu qira'atul imam wa idza shalla wahdahu falyaqra. Oh. Dari Imam Yahya, dari Imam Malik langsung, dari riwayat Nafi', gurunya dari sahabat Abdullah bin Umar. Nafi' bin Jubair bin Mut'im. Karena idza su'ila, Abdullah bin Umar apabila ditanya, hal yaqra ahadun khalfal imam, apakah membaca seseorang di belakang imam, maksudnya membaca Fatihah juga? Qala idza shalla ahadukum khalfal imam. Kalau seseorang salat di antara kalian di belakang imam, fahasbuhu qiraatul imam. Tuh. Yang tadi dijawab di sini. Cukup hanya dengerin bacaan imam. Ini dalil-dalil Imam Al-Hawi, yaitu Imam Abi Hanifah, ya. Wa idza shalla wahdahu, kalau dia sholat sendiri baru dia dibaca. Tapi kita enggak, kita ambil yang tengah. Kita ambil yang kita dengar juga sholat bacaan qiraat Al-Fatihahnya imam, lanjut setelah waladhdallin amin kita baca lagi. Kalau di Mekah ketahuan banget, kalau kita dulu di Mekah, maaf, orang-orang yang bermadzhab Imam Abi Hanifah banyak kan orang-orang Afrika. Orang Afrika tuh imam baca langsung main ruku aja dia. Karena dia ambil pendapat itu cukup udah dengar bacaan imam. Ini meringankan dia, meringankan juga. Kalau diambil hikmahnya orang-orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk enak dia, nggak capek dia. Ya, dengerin aja dulu imam. Nanti belum belajar Fatihah. Belum baca Fatihah kan sulit. Iya kan? Membaca Fatihah bisa cepat yang baru masuk Islam. Syahadat dari susah. Ya, syahadat dari susah, apalagi waladhdallin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dia cukup dengerin imam. Sah salat enggak? Sah. Ini dia hadisnya. Ini dalilnya. Orang yang baru masuk kan ada orang jahil. Ada yang garuba ahdin bil Islam atau ba'idin 'anil ulama. Atau dia jauh dari ulama, enggak ngaji, enggak tahu. Udah deh, didengerin aja. Sah salatnya. Alhamdulillah. Ad-dinu yusrun, ya. Tapi kita jangan terus begitu. Enak aja. Itu udah ngerti, udah tahu. Kita kan udah mazhab kita dipakai, jangan pakai yang lain. Jangan kita pindah-pindah, asal menjadi ilmu ada di kantong kita. Kalau saya dulu pergi ke Libya begitu. Udah pada diam aja. Amin nggak ada, kita bingung. Amin nggak ada kunut, pada tangannya lempeng semuanya. Bingung kita. Oh, banyak kalau gitu kita bodoh. Kita masih nggak. Di luar negeri kita jadi bodoh. Wah, mesti pelajarin semuanya nih. Pada tangannya nggak ada yang selakap. Cuma begini. Amin nggak ada lagi. Semuanya ada dalilnya masing-masing. Semuanya punya dalil. Dia nggak baca Fatihah, makmum nggak ada yang baca Fatihah. Ikutin imam, dengerin imam aja udah cukup. Waduh. Kalau kita nggak ngerti ilmu, akhirnya kita jadi berhasil kita belum mengerti ilmu sama sekali. Kalau kana Abdullah bin Umar la yaqra khalfal imam. Tuh. Kuat nih dalilnya. Sayyidina Abdullah bin Umar sendiri dia nggak membaca di belakang cukup mendengar surat Fatihahnya di belakang imam cukup. Qala Imam Yahya, sami'tu Malikan yaqul al-amru 'indana an yaqra ar-rajulu wara'a al-imam fima la yajharu fihi al-imamu bil qira'ah. Ini masalah di sisiku, ya, di madhabku, ya, seseorang membaca di belakang imam Al-Fatihah selagi yang tadi apabila imamnya tidak mengangkat suara al-imam bil qiraah wa yatrukul qiraah fima yajharu fihi al-imam bil qiraah. Dia tinggalkan bacaannya kalau imam itu dia ngangkat suara dengan membaca suratul